Makan dulu. Hadirin disilakan duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Sampurasun. Yang saya hormati Bapak Wali Kota Bandung, Bapak dan Bapak Wakil Wali Kota Bandung. Yang saya hormati Bapak Kepala Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat, Bapak Sri Mustakin Sarjana Hukum MH, termohon Pak, beserta Kepala BPN Kota Bandung, Bapak M. Unu Ibnun Said. Yang saya hormati seluruh forum komunikasi daerah Kota Bandung hadir yang mewakili, terima kasih atas kehadirannya. Yang saya hormati, saya banggakan, saya cintai Ketua Ikatan Alumni ITB Jawa Barat, Bapak Arfi Farniadi beserta Wakil Kang Alga Indria, terima kasih. Yang saya hormati JM Sales Regional Jabar Telkomsel, Kang Agustiono yang hadir juga, terima kasih, serta jajaran para camat dan lurah se-Kota Bandung, para pimpinan SKPD, sekaligus hadir juga para ketua RW dan operator RW se-Kota Bandung, termasuk kelompok informasi masyarakat atau KIM Kota Bandung, serta relawan teknologi informasi dan komunikasi dari Dewan Smart City yang saya banggakan, yaitu bantuan hibah dari Ikatan Alumni Institut Teknologi Bandung. Saya mohon dengan hormat aplaus untuk Ikatan Alumni ITB dan terima kasih. Kita patut dan sangat bersyukur karena inilah salah satu bentuk kecintaan, kepedulian, dan bakti para alumni ITB kepada warga Kota Bandung. Inilah pula bentuk gotong royong yang menjadi ciri khas Indonesia, khususnya Kota Bandung, kegotong royongan yang harus kita rawat terus. Dengan demikian, kita warga Kota Bandung sangat menunggu kepedulian dan kecintaan dari warga-warga lainnya. Bapak Wali Kota, Bapak Wakil, dan hadirin yang saya banggakan, Musrembang ini selain menjadi salah satu penanda dan penegas Kota Bandung sebagai Smart City, yang paling mendasar, kami berharap dan berkeyakinan mudah-mudahan aplikasi Musrembang ini akan mampu menjadi jawaban
atas kekurangan yang ditemukan dalam proses musrembang beberapa tahun yang lalu. Paling tidak ini menjadi sebuah pilihan bagi seluruh masyarakat di Kota Bandung. Sebagaimana dimaklumi, kegiatan musrembang merupakan tahapan penting dalam perencanaan pembangunan. Kegiatan musrembang merupakan amanat konstitusi, dan di musrembang inilah berbagai pihak, berbagai kepentingan, dan berbagai usulan bertemu dan didiskusikan, yang pada akhirnya usulan-usulan tersebut akan dikaji urgensinya dan disepakati menjadi alternatif solusi atas sejumlah persoalan-persoalan kota dan termasuk kewilayahan. Dalam konteks tersebut akan sangat mungkin beberapa usulan juga bisa saja tidak terakomodir karena belum masuk sebagai hal yang menjadi prioritas utama. Melalui aplikasi e-musrembang ini diharapkan semua pihak akan dimudahkan, yang sebagai saya sampaikan tadi menjadi opsi atau pilihan, akan dimudahkan untuk menyampaikan usulan, sekaligus secara mudah pula dapat memonitor pergerakan dari usulan yang disampaikan. Kita semua tentu berharap bahwa aplikasi ini akan dapat menjadi media komunikasi dan diskusi interaktif terkait menghasilkan usulan-usulan termaksud. Ada sejumlah kebijakan strategis dan keberpihakan kepada rakyat, dan salah satunya pada kesempatan ini juga mohon kiranya Bapak Kanwil juga nanti dapat melakukan atau menyampaikan beberapa catatan dalam sosialisasi pendaftaran gratis pencatatan secara sistem, yang tentu ini sangat mengembirakan tadi karena bukan hanya sekedar konon gratis ya Pak ya. Ada sejumlah kebijakan strategis yang berpihak kepada rakyat, yang salah satunya juga memberikan kemudahan. Karena dari 93.000 peta bidang yang tersebar di pemerintah kota yang belum tercatat sebagai atau tersertifikasi, mudah-mudahan dengan program ini ya artinya bisa step by step, bisa bertahap. Tentu juga dalam kerangka sosialisasi pada hari ini atau sore ini juga tentu kami memberikan bantuan karena ujung tombaknya adalah Pak Camat, Pak Lurah, Pak RW, dan seluruh para tokoh masyarakat untuk senantiasa merespon nanti kebijakan pertanahan termasuk. Saya kira demikianlah beberapa laporan yang dapat kami sampaikan. Kami sangat berharap khususnya kepada Ketua RW dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk lebih berkontribusi dan untuk berpartisipasi aktif dalam mensukseskan musrembang tahun 2017, ya khususnya 2018, dan program pembangunan yang sedang dan akan kita laksanakan. Kami juga mengaturkan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan hari ini. Semoga Allah senantiasa meridhoi dan mengikhtiarkan niat baik kepada kita sekalian. Selanjutnya mohon perkenan Bapak Wali Kota nanti untuk memberikan arahan sekaligus membuka secara resmi acara ini. Dan saya juga memohon kepada Bapak Kanwil untuk dapat menyampaikan sosialisasi berkaitan dengan strategi dan langkah-langkah yang harus dilakukan berkaitan dengan pendaftaran tanah secara sistematik dan lengkap yang memang menggembirakan ini. Saya kira itu saja yang dapat kami laporkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Sampurasun. Yang terhormat Bapak Wali Kota Bandung, yang terhormat Bapak Wakil Wali Kota Bandung, Bapak Sekda, yang terhormat Pak Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat, Pak Sri Mujiantono, yang terhormat Pak Kepala BPN Kota Bandung, Ketua Ikatan Alumni ITB Jawa Barat, Kang Arfi Rafnialdi, Bapak Ibu yang mewakili Muspida, yang terhormat Bapak Ibu Kepala Perangkat Daerah Lingkungan Pemerintah Kota Bandung, Pak Camat,
Pak Lurah, dan yang terutama Bapak, Ibu RW serta operator RW se-Kota Bandung. Tidak lupa juga yang terhormat para relawan, TIK dan relawan yang sudah membantu acara ini. Izinkan kami mewakili Bapelitbang menyampaikan sekilas, merefresh kembali apa itu participatory planning, khususnya kepada Bapak Ibu di rukun warga. Perencanaan partisipatif ini dapat memperbaiki kualitas dan hasil pembangunan. Yang kedua, kita juga bisa meningkatkan dan membangun kapasitas lokal. Yang ketiga, kita dapat meningkatkan cakupan mengambil kebijakan. Yang keempat, menjamin keberlanjutan dari usulan-usulan Bapak Ibu di tingkat RW. Ini keunggulan-keunggulan perencanaan partisipatif sebagai bagian dari pendekatan-pendekatan perencanaan. Pendekatan yang lain adalah pendekatan teknokratis, pendekatan top down, dan juga pendekatan politis ketika kita nanti memfinalisasi rencana anggaran menjadi APBD. Apakah aplikasi ini rumit dan sulit? Dapat kita jawab, tidak sama sekali. Apabila Bapak Ibu di rukun warga pernah pesan Gojek atau pernah pesan Uber, sesederhana itu. Bapak Ibu tinggal menginput usulan Bapak Ibu, kemudian Bapak Ibu bisa mengakses tidak hanya dari komputer tetapi dari handphone Bapak Ibu. Saya yakin tidak ada satupun RT yang mungkin tidak ada smartphone-nya, meskipun mungkin sebagian dari kita masih menggunakan telepon lama atau handphone lama, tapi saya yakin tetangga kiri kanan Pak RW ada yang sudah menggunakan smartphone, sehingga aplikasi ini dengan mudah menggunakan smartphone ini. Tinggal pilih menu, kemudian diklik, diisikan, Bapak Ibu tidak perlu berdebat panjang terkait dengan berapa biayanya dan lain sebagainya. Demikian yang dapat disampaikan sekilas mengenai perencanaan partisipatif dan musrenbang. Atas segala kekurangannya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Wali Kota Bandung, Bapak Muhammad Ridwan Kamil. Yang terhormat Bapak Wakil Wali Kota Bandung, Bang Odep. Yang saya hormati juga Bapak Sekda Kota Bandung, Pak Yosi Rianto. Yang terhormat juga Bapak Kepala Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat, Kepala BPN Kota Bandung, Bapak Ibu yang hadir mewakili Muspida Kota Bandung, Bapak Ibu para pimpinan SKPD seluruh Kota Bandung, para camat, lurah, dan para RW serta relawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Bapak Ibu yang baik, alhamdulillah kita di Kota Bandung ini mendapatkan anugerah karena pimpinan daerah memiliki keterbukaan, membuka keterbukaan kelompok masyarakat seperti kami di Ikatan Alumni ITB Jawa Barat untuk bisa ikut berkontribusi. Jadi kalau tidak ada keterbukaan dari pimpinan daerah, tentu kelompok masyarakat yang ingin juga memiliki partisipasi dan kontribusi tidak bisa. Jadi mohon berikan tepuk tangan yang meriah untuk Pak Wali, Pak Wakil, dan Pak Sekda. Dan yang kedua yang juga menarik di Kota Bandung adalah partisipasi warganya luar biasa. Jadi yang menjadi wakil pimpinan daerah di tingkat paling rendah adalah Bapak RW yang hadir di sini. Kita berikan tepuk tangan juga untuk Pak RW. Bapak Ibu yang baik, apa yang dibangun oleh Ikatan Alumni ITB Jawa Barat
di tahun ini adalah sebuah kontribusi untuk memperbaiki sistem participatory planning yang tadi sudah disampaikan oleh Pak PLT Kepala Bapeda. Dan ini kita buat sesederhana mungkin supaya baik RW, para pengurus LPM kelurahan, PKK kelurahan, Karang Taruna kelurahan itu mudah menggunakannya. Kalau boleh saya minta ini ya Pak Bu, pengen tahu di Kota Bandung nih, tolong acungkan tangan bagi Bapak Ibu yang punya akun Facebook atau Twitter atau Instagram. Tolong acungkan tangan boleh ya. Nah, banyak, alhamdulillah. Kenapa saya tanya? Karena ini untuk membangkitkan kepercayaan diri Bapak Ibu. Kenapa? Aplikasi Imusrenbank ini dibuat lebih sederhana daripada kita mengganti profil foto di Facebook. Jadi kalau Bapak Ibu sering gonta-ganti profil, gak update status, berarti bisa pakai aplikasi ini. Nah, aplikasi ini sebetulnya seperti apa sih? Mohon bantuan dari rekan-rekan operator untuk menyampaikan, menayangkan. Baik. Jadi ini halaman aplikasinya Bapak Ibu, alamatnya ada di website. Jadi aplikasi ini adalah aplikasi berbasis web. Bisa dibuka di laptop, di komputer, atau di iPad, tablet, atau di handphone bisa. Jadi Bapak Ibu punya, sekarang banyak Pak Bu, katanya jumlah smartphone di Bandung itu lebih banyak daripada jumlah penduduk. Alamatnya ada di depan sini. Nah nanti ketika kita masuk di alamat ini, akan ada halaman login yang sama untuk seluruh pengguna. Jadi halaman loginnya sama. Baik itu nanti aplikasi untuk RW, untuk LPM Kelurahan, Karang Taruna, PKK, untuk Lurah, untuk Camat, untuk SKPD sama. Jadi ada username dan password yang insya Allah tidak tertukar maksudnya. Jadi tidak mungkin nanti RW 1 masukin buat RW 2 dan nanti ada password yang bisa mengamankan itu. Begitu. Nah, ketika masuk nanti akan ada username dan password yang dimasukkan dan tadi sebelum masuk seharusnya Bapak Ibu sudah mendapatkan amplop. Apakah Bapak Ibu sudah mendapatkan amplop? Tenang Bapak Ibu, ini amplop isinya adalah petunjuk Bapak Ibu. Semangat banget langsung amplopnya gitu. Isinya adalah username dan password. Username dan passwordnya misalnya, passwordnya semuanya sekarang sama, yaitu passwordnya RW Juara. Jadi ini adalah password umum untuk seluruh RW. Nanti ada kodenya, ada kode kecamatan, kelurahan, dan RW-nya. Kami sangat menyarankan ketika Bapak Ibu RW nanti apakah masuk sendiri atau meminta operator di tingkat RW login, langsung segera diganti passwordnya. Dan passwordnya cukup rahasia tapi mudah diingat. Nah setelah masuk, nanti ada pilihan, ada input usulan. Input usulan ini satu halaman saja sebetulnya, jadi untuk menginput usulan cukup satu halaman. Rasanya kalau para RW sudah hafal ya, bedanya apa gitu. Kalau misalnya urusannya perbaikan jalan gang yang murah-murah gitu masuk ke PIPPK, tapi usulan-usulan yang besar yang nanti dikerjakan oleh SKPD biasanya lewat Renja atau misalnya. Nah, itu ada pilihan nanti sebelah kiri, ada berita acara dan lain-lain. Nah, ketika Bapak Ibu masuk, kita ambil contoh. Contoh ini misalnya kita memilih input untuk rencana kerja SKPD. Nah, jadi ketika nanti masuk Bapak Ibu, halaman pertama adalah menginput usulan. Jadi langsung masuk usulannya apa. Nah, jadi semua usulan itu bisa dimasukkan di situ. Jadi kalau tadi pertama ada kejelasan identitas, yang kita fasilitasi di sini adalah ada kejelasan usulan. Tahun-tahun sebelumnya
ketika kami mencoba memperbaiki dan membuat aplikasi ini, tahun-tahun sebelumnya ada misalnya usulan RW yang katanya hilang di tengah jalan, Bapak Ibu. Bapak Ibu ya. Tentu usulan ini dimasukkan setelah berembuk. Jadi kenapa ada aplikasi selain untuk memudahkan pekerjaan Pak Lurah, Pak Camat, juga untuk memudahkan pekerjaan Bapak Ibu RW. Jadi Bapak Ibu ketika nanti membuat acara rembuk warga yang tadi oleh Pak Heri disampaikan tanggal 3 sampai 12, setelah selesai berembuk nih ada berapa usulan, nah tinggal diinput gitu. Nah kalau sudah nanti ada daftar usulannya. Nah tampilan daftar usulannya itu kira-kira ya dia akan menunjukkan lokasinya, tempatnya di mana, lalu kemudian isu kamusnya apa, statusnya ada. Nah Bapak Ibu, salah satu yang juga penting kalau kita di sini punya kejelasan, pertama kejelasan identitas, kedua kejelasan usulan, yang ketiga kejelasan status. Buat anak muda penting Bapak Ibu, jangan sampai digantung katanya, apalagi di PHP, bahaya. Nah kejelasan status ini bagaimana? Maksudnya apa? Maksudnya, jadi nanti ketika Bapak Ibu punya daftar usulan tuh bisa dilihat, mau dilihat detail usulannya, mau diedit, mau dihapus bisa. Nah kalau dilihat detailnya usulan nanti keluar statusnya. Contoh, nah di depan ini ada status, silahkan dilanjut. Ya ini daftar usulan, dilanjut. Nah yang di sebelah kanan Bapak Ibu itu ada contreng lingkaran hijau, di contreng itu adalah tanda status usulan. Kalau di contreng hijau berarti usulan itu sudah di ACC oleh siapa? Di sini oleh kelurahan sudah oke, oleh kecamatan sudah oke, tapi masih ada lingkaran bulat itu berarti sedang berproses. Di mana? Di forum SKPD. Nah, supaya lebih seru Bapak Ibu. Jadi kalau ini mah kita participatory planning, kita bantu pemerintah Kota Bandung dan Bapeda untuk supaya sistemnya lebih rapi. Nah, supaya lebih seru, kita bikin lomba foto. Nah, ada lomba foto untuk rembuk warga juara. Tadi Pak Heri bercerita bahwa rembuk warga akan dilaksanakan tanggal 3 mulai besok sampai tanggal 12. Jadi mulai besok siang Bapak Ibu, alamat web yang tadi sudah bisa diakses. Jadi hari ini karena kita kumpulkan data, sore ini kita lengkapi datanya, besok siang Bapak Ibu sudah bisa akses website tadi. Besok sudah mulai rembuk warga, silahkan difoto dan diposting. Difoto dan diposting. Jadi pokoknya yang paling seru, paling heboh, nanti kita kasih hadiah. Satu kelurahan, satu kecamatan ada satu juaranya per RW. Lalu kemudian ada hashtagnya. Nah contohnya foto-fotonya silahkan dilihat. Nah nanti mungkin beda-beda, terserah lah Bapak Ibu lah. Karena biasanya orang Bandung mah kreatif. Mungkin rembuk warganya pakai kostum superhero boleh. Jadi seperti sedang rapat X-Men begitu kan. Silahkan lah. Nah jadwal lombanya silahkan. Jadwal lombanya kita umumkan hari ini, masa mengunggah fotonya tanggal 3 sampai 12 Februari. Nanti kita umumkan tanggal 1 Maret. Jadi kalau berkenan gitu, nanti Bapeda menyelipkan juga satu item acara, misalnya penyerahan hadiah gitu ya di acara Musrembang. Tadi Pak Kepala Bapeda menyampaikan Musrembang di tanggal 9 Maret ya, 9 Maret. Begitu. Manfaatkan dan Bandung dengan pengguna Facebook yang katanya Pak Bu ya, pengguna Facebook yang alamatnya di Bandung itu ada 3,5 juta, padahal warga Bandung 2,5 juta. Berarti mungkin apakah ada yang punya 2 gitu, atau mungkin ada jurik di Bandung yang punya Facebook juga, nggak tahu lah. Artinya gampang sekali. Nah mudah-mudahan semangat yang sama, semangat partisipatif ini akan menjadikan Bandung semakin juara, Bapak Ibu. Manajer Jawa Barat. Ya, pembukaannya.
Adapun penandatanganan berita acara untuk aplikasi ini Musrembang diawali oleh Bapak Afi Rahmadi SP selaku pihak 1, kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan dari Bapak Muhammad Ridwan Kamil SMID selaku pihak kedua, dan dilanjutkan penandatanganan sebagai saksi Sekretaris Daerah Kota Bandung yang terhormat Bapak Dr. Agus Supriyanto dan Wakil Ketua Internal Alumni DPR Jawa Barat Bapak Abdullah Indriya. Penandatanganan selesai, acara dilanjutkan dengan penyerahan aplikasi Musrembang secara simbolis dengan menyerahkan buka yang akan disampaikan oleh Ketua Ikatan Alumni IPB Jabar kepada Bapak Wali Kota Bandung. Dilanjutkan dengan penyerahan dukungan layanan komunikasi secara simbolis dengan menyerahkan buka dari Bapak Agus Supriyanto. Selanjutnya selesai dengan Jawa Barat, dukungan layanan komunikasi dari Telkomsel ke pemerintah Kota Bandung berupa kartu CUD, kartu perdagangan gratis telepon dan SMS bersama grup selama 24 jam untuk 30 hari untuk semua RW dan relawan sudah langsung gratis di bulan pertama, dan tambahan layanan info SMS Kota Bandung untuk perpanjangan CUD spasi ongkir ke 2323. Launching ini akan dilakukan dengan bersama menghitung 3 mundur. 3, 2, 1. Baik, dengan demikian aplikasi Musrembang secara resmi dilaunching oleh Bapak Wali Kota Bandung. Yang saya hormati Wakil Wali Kota Bandung, Bapak Sekda, Bapak Kepala Perwakilan BPN Jawa Barat, BPN Kota Bandung, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah dari Telkomsel, dan juga Ikatan Alumni ITB Provinsi Jawa Barat. Hari ini kita memulai pelaksanaan Musrembang. Jadi Bapak Ibu yang mendengarkan suara saya, tidak boleh ada lagi miskom dalam hubungan kita menyampaikan aspirasi dari wilayah ke pemerintah Kota Bandung. Setuju ya? Kalau mintanya aspal jadi aspal, kalau mintanya paving block jadi paving block, kalau mintanya pos hansip jadi pos hansip, kira-kira begitu. Kalau Kota Bandungnya sudah canggih, bapak-bapak di RW juga harus canggih. Setuju? Saya kasih berita baik. Jika bapak-bapak ibu RW HP-nya masih jadul, yang kecil, layarnya burem, nyapepes, ada subsidi, ya, ada subsidi untuk mengganti menjadi HP smartphone yang bisa di touchscreen, masing-masing Rp300.000 dari Telkomsel. Tepuk tangan untuk Telkomsel, ya. Ya. Jadi itu sudah dilakukan. Mudah-mudahan betul aspirasinya disetujui. Kalau tidak disetujui juga nanti ada pemberitahuan, ya, bahwa aspirasinya ditolak karena mungkin salah penganggaran, sudah dianggarkan di tempat lain dan lain sebagainya. Kalau Bapak Ibu merasa gaptek tidak bisa, mintalah ke stafnya atau siapa yang paham cara mengisinya. Karena saya tahu 60% ketua RW ini rata-rata di atas 60 tahun. Jadi, tapi itu bukan alasan, karena ini kewajiban. Setuju ya? Nah, kalau tidak bisa,
minta stafnya atau anaknya untuk membantu mengisikan, nah kira-kira begitu. Tapi, nah hari ini semua sistem yang sudah baik ini tidak boleh lagi diganggu-ganggu, tidak boleh lagi dimanipulasi oleh apapun, oleh oknum-oknum dan sebagainya. Karena per bulan Januari kami sudah ada tim Saber Pungli. Ya. Tim Saber Pungli ini tidak hanya mengurusi pelayanan Pemkot Bandung saja, tapi tim Saber Pungli juga pasti akan mendatangi pelayanan di level RT RW jika masih ada RT RW yang memungut-mungut tidak pada aturannya. Coba tampilkan fotonya, operatornya ada? Bukan alarmnya. Poster Saber Pungli ada nomornya ya. Jadi poin saya, per hari ini sistem kita canggihkan, pengamanan juga kita siapkan, kita mah kerja saja Pak ya. Karena yang namanya korupsi atau pungli itu datang karena kesempatan dan datang karena niat. Jadi saya titip di forum ini kepada RW-RW dan jajaran semuanya, hindarkan keinginan untuk melanggar aturan, godaan sejak dari pikiran. Ya. Ini nomornya sudah tercatat. Kalau yang belum tahu silahkan ya. Nomor Saber Pungli ada di 1.500 106 atau 081220004878. Bisa dimanfaatkan untuk situasi-situasi jika terjadi keadaan seperti itu. Yang berikutnya pesan dari saya, PIPPK jangan pernah berhenti. Jangan gara-gara ada di zaman saya dan Mang Oded, setelah itu tidak ada, nggak boleh. Konsep membangun bersama masyarakat, konsep pemerataan ini adalah konsep yang paling benar dalam membangun negara dimanapun juga. Jadi kalau nanti ada upaya-upaya PIPPK ini berhenti, kita harus lawan. Karena uang rakyat harus kembali kepada rakyat, setuju? Kalau Bapak Ibu mau buktinya, ini ada di belakang saya, ya. 2016, gini, 2014 warga Bandung memohon kepada Pemkot Bandung, Pak Wali, tolong bereskan jalan di lingkungan 1 juta meter persegi. Alhamdulillah per 2016 ini sudah hampir 650 sampai 700 ribu meter persegi sudah kita aspal, kita perbaiki dari uang PIPPK. Harusnya 2017 selesai 100%, tidak boleh lagi ada jalan lingkungan yang bolong gara-gara ini. Dari PIPPK kita sudah membuat 760-an rutilahu kita perbaiki. Renovasi masjid ada 124, gorong-gorong 210.000 meter persegi, sumur resapan 2.300 ya. Jadi itu adalah bukti bahwa PIPPK terasa oleh masyarakat. Jadi kalau ada politisasi yang mengatakan bahwa program PIPPK tidak berguna, tidak manfaat, gunakan data-data ini untuk menunjukkan setiap tahun ya kita membawa perubahan yang banyak sekali dengan PIPPK. Setuju ya? Di RW terbaik 1 umroh, lurah terbaik 1 umroh, camat terbaik 1 umroh ya. Di akhir 2017 100.500 sertifikat itu harus muncul ya dengan proses yang baik dan benar dan seterusnya. Setuju ya? Bapak Ibu yang saya hormati, saya ingatkan tahun ini kita harus meraih Piala Adipura lagi ya. Kebersihan adalah sebagian dari iman. 2 tahun berturut-turut kita sudah memenangkan Adipura, tahun ini tidak boleh balik kanan. Saya minta RW-RW
semangati dari hati bahwa kebersihan Kota Bandung adalah kewajiban, ya, supaya menjadi kebanggaan. Adipura selamanya harus hadir di Kota Bandung. Penilaian akan datang sebentar lagi, jadi titip melalui matanya kalau lewat di wilayahnya, di sungainya, di jalannya, di jembatan, di dekat pasarnya ada kotor-kotor, jangan nunggu inisiatif, segera bergerak, karena di tiap kelurahan ada 10 petugas kebersihan. Di setiap kelurahan harusnya ada 10 petugas gorong-gorong yang bisa dimanfaatkan. Dan untuk ketertiban ada 10 per kecamatan apa kelurahan. Tahun ini saya tambahin 2000 petugas untuk menjaga ketertiban di seluruh Kota Bandung. Kalau Satpol PP kurang orang, kalau polisi kurang orang, tahun ini kita tambahin 2000 orang untuk menjaga jalan-jalan biar tertib siang dan malam. Kalau harus ribu-ribu orang kita tambahkan, kita akan tambahkan sampai ketemu rumus matematikanya bahwa membuat Bandung kondusif, bersih, nyaman, ternyata harus sekian ribu orang dipekerjakan, kita akan pekerjakan. Ya. Nah, itulah yang disebut dengan Bandung juara. Prestasi kita sudah banyak, tantangan kita masih ada, maka di 2017 ini saya sampaikan terakhir, program-program unggulan, satu akan ada minimal 4-5 flyover lagi seperti Antapani akan dibangun di 2017. Mohon doa restunya, mudah-mudahan lancar, itu biar tugas Pak Wali Kota. Yang paling besar adalah dari Gerbang Paster sampai Pasopati, itu proyek besar, ya. Kemudian nanti ada flyover dari Jalan Garuda ke Pajajaran yang bikin macet di perlintasan kereta api, insya Allah itu juga hadir. 2 lokasi di Soekarno-Hatta, insya Allah kita perjuangkan. Termasuk yang terakhir masih dalam pembahasan adalah membuat underpass terowongan di Cibiru, insya Allah. Oleh orang Cibiru. Tahun ini juga 5 danau kecil untuk mengatasi banjir akan kita kerjakan, sehingga insya Allah air-air tidak mengalir lompat ke jalan, tapi diparkir dulu di danau-danau yang akan kita kerjakan. Pagarsi akan kita bikin jalannya seperti basement, ya. Jadi Pagarsi, mohon maaf, tahun ini kita akan renovasi jalannya, di bawahnya ada basement, jadi kalau banjir airnya bisa berbagi, tidak meluap ke atas tapi meluap ke samping. Insya Allah urusan banjir doakan kita bereskan di 2017. Sampaikan juga kepada warga, mulai tahun ini Kota Bandung juga berinovasi. Ada kantor khusus buat warga yang tidak mampu atau orang miskin. Tidak boleh lagi ada warga mampu, tidak mampu yang dipingpong-pingpong, Pak. Sekarang kantornya hanya satu, ya. Orang pendidikannya nanti ngantor di situ, orang kesehatan ngantor di situ, orang dinas pertanian ngantor di situ, mau booking rumah sakit juga di situ. Pokoknya yang tidak mampu warga miskin kita urus satu pintu. Itu sudah disiapkan. Dan yang paling istimewa saya sampaikan, mulai tahun ini ada program istimewa pelayanan kesehatan buat bapak-bapak RW khususnya yang punya warga-warga tidak mampu. Mulai tahun ini kita ada program dokter yang mendatangi rumah, bukan bapak-bapak yang nama programnya sementara adalah Layan Rawat. Sambil dokter melayat, dia merawat. Karena biaya nginep di rumah sakit lebih mahal dibandingkan biaya membawa dokter mengecek di rumah keluarga miskin. Setuju ya? Sampai suatu hari berita yang datang dari Bandung hanyalah berita-berita baik. Berita baik yang datang dari Pak RT-nya, berita baik dari RW-nya, berita baik dari kelurahan, kecamatan, dinas, sekda, wali kota, dan seterusnya. Itulah negeri yang akan menjadi inspirasi untuk seluruh Indonesia. Juga buat Pak RW khususnya, siap-siap pengelolaan sampah akan kami reformasi, ya, supaya jelas angkanya, jelas bersihnya. Nanti PD Kebersihan akan memanggil, merapatkan dengan Pak RW bagaimana mengelola sampah yang baik supaya dari masyarakat sampai ke TPA ini jauh lebih baik. Sekarang masih kurang sempurna. Jadi nanti siap-siap kita terus
Karena sebaik-baiknya masyarakat adalah masyarakat yang hari esoknya lebih baik dari hari ini. Hari esoknya lebih bersih dari hari ini. Anak-anak kita lebih soleh dari bapak ibunya. Anak-anak kita lebih pintar dari bapak ibunya. Anak-anak kita lebih sejahtera dari ibunya. Ya, pemerintahnya lebih bersih dari sebelumnya. Prestasinya lebih ratus-ratus dari sebelumnya. Itu baru akhir dari sebuah pembangunan yang sukses, yang syariatnya disebut baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Saya kira tidak banyak yang ingin saya sampaikan, sebagai penyemangat saja. Taat pada aturan, ikuti arahan wali kota, dan selamat mengupgrade 300.000 HP-nya di toko-toko terdekat. Ya. Itu saja dari saya. Terima kasih banyak. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi harapan warganya aspal, ujungnya antara ditolak atau tidak jadi aspal, kira-kira begitu. Terus nggak ada sistem trackingnya, kan begitu ya. Yang ada itu selama ini Imusrenbang itu lebih pada digitalisasi dokumen manual, kan begitu. Nah, Imusrenbang ini sekarang canggih, pakai HP, permohonan di awal sampai akhirnya bisa di tracking, gitu kan. Di awalnya minta aspal, permohonannya udah ada persetujuan, nanti notifikasi dari notifikasi lurah, notifikasi camat. Kalau disetujui di notifikasi, kalau ditolak di notifikasi dengan alasan, sehingga dia bisa menjelaskan kepada aspirasi warganya keberhasilan atau kekurangan kelengkapan masalahnya di mana. Dengan Imusrenbang ini, si apps ini tidak terjadi lagi data-data yang hilang dalam perjalanan aspirasi warga. Nah, saya berterima kasih kepada Ikatan Alumni ITB Jawa Barat yang dengan tim canggihnya menghibahkan itu kepada pemerintah Kota Bandung. Ini berarti kuncinya di forum SKPD ya Pak? Enggak, kuncinya semua tahu bahwa sekarang aspirasi dari bawah sampai ujung semua bisa memonitor. Kalau dulu warga nggak bisa memonitor, pada saat dari kecamatan dibawa ke SKPD, tiba-tiba SKPD bilang nggak punya uang atau beda prioritas, nggak balik lagi infonya ke masyarakat. Masyarakat berharap setahun, ternyata nggak keluar, oh ternyata ditolak. Nah, sekarang dengan sistem ini bisa tahu. Yang menentukan diterima atau ditolak itu kan Di forum SKPD. forum SKPD. Nah ini forum SKPD pijakannya apa Pak dalam menentukan? Sudah Ya, ketersediaan dana. Kalau duitnya banyak mas semua juga dipenuhi. Kadang-kadang kan prioritas ya, dikumpul-kumpul ternyata PU berlebihan, sementara kita butuh pendidikan. Jadi sebenarnya proporsional anggaran lah yang akan menyeleksi 1-2 program ini berlanjut, disetujui atau ditolak. berarti butuh pimpinan dalam pengarahan SKPD seperti apa Pak? Mengawasi ini program. Yang penting mah buat warga bukan soal disetujui tidaknya, tapi diberi kepastian. Kalau disetujui kenapa, kalau tidak disetujui kenapa, sehingga mereka bisa memahami. Nah, komunikasi ini yang selama ini hilang. Masalah tidak disetujui kan nggak punya duit kan orang juga pasti paham. Ini tembusannya sampai ke BCC nggak sih Pak? Iya ya, semuanya. Semuanya masuk. Kan semuanya bentuknya apps. Jadi di BCC semua ada apps. Berarti Pak Emil juga tetap bisa memonitor. Iya, nanti saya download di HP saya.